Ya, selamat jumpa kembali pada video saya, pada channel saya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya merasa sok pintar atau sok menggurui ya. Sifat saya ini berbagi pengalaman sesama skuteris. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi tips sebelum membeli Vespa. Kebetulan ini Vespa teman saya, Vespa Bapak Huye, ini Vespa Sprint tahun 86. Ya. Untuk yang pertama, sebelum membeli Vespa itu pastinya kalian sudah paham. Yang pertama itu bodi, ya. Dari segi bodi pasti tidak perlu saya jelaskan lah, kalau bodi kan cukup mudah. Yang jelas pada bagian bodi ini kita pukul menggunakan tangan ya. Kalau bunyinya teng 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 berarti itu masih bisa dikatakan belum keropos, masih kaleng ya, bentuknya itu masih kaleng, nggak dembulan. Kemudian juga di bagian deck, ya ini pada bagian deck juga sama. Nah ini pertanda bahwa deck itu masih bagus. Sesuatu hal yang sepele namun sangat penting, ini ada bagian bodi. Kalau menurut saya itu lebih kita utamakan di bagian luar atau bodi. Kenapa? Alasannya itu kalau bodi keropos itu untuk perbaikan cukup lumayan mahal. Oleh karena itu yang terutama itu pada bagian bodi. Kemudian setelah bodi dicek masih oke, bagian bawah juga kita cek ya. Bagian bawah juga kita cek, kiranya udah keropos atau belum, itu harus perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, bagian ban ya, bagian ban ya pastinya masih oke lah ya. Ya bagian ban. Terus berikutnya bagian lampu ya, pada bagian lampu ini menyala atau enggak, kita semua harus cek. Kalau sudah dicek semuanya, kemudian kita masuk pada bagian spek mesin ya. Pada bagian spek mesin untuk mengetahui apa mesin itu masih oke, masih bagus atau tidak, kita cukup bunyikan mesin. Kalau mesinnya halus, pertanda itu bisa dikatakan oke. Tapi kalau mesinnya kasar, ya kemungkinan ada ada sebuah permasalahan. Nah, terus setelah dibunyikan, kemudian kita cek pada bagian belakang mesin ya, ini bocor atau enggak. Iya, kita harus cek semuanya, pokoknya dalam kondisi bersih ya, nggak ada oli yang menetes. Kenapa? Karena kalau ada oli yang menetes itu atau mengeluarkan oli di bagian mesin ataupun di bagian karbu, itu pertanda ada permasalahan. Iya, sebenarnya sih nggak terlalu fatal. Yang penting untuk bagian mesinnya itu halus. Iya. Kemudian kita bunyikan. Setelah kita bunyikan, langkah berikutnya itu kalau memang benar mesinnya masih halus, kemudian kita bunyikan mesin. Kalau bisa itu sekali genjot langsung bunyi ya. Kita iringkan atau boleh kita cuk, karena itu merupakan ciri khas Vespa. Kita iringkan, kemudian kita genjot kickstarternya. Pertama kali genjot langsung berbunyi, ya saya rasa itu lumayan. Kemudian setelah Vespa berbunyi, kita cek pada bagian
ini gas. Ciri-ciri Vespa masih oke ketika kita kagetkan pada ini apa namanya, handle gas ya. Kita kagetkan secara langsung, itu langsung menjerit, ngeng ngeng ngeng. Nah, itu bertanda bahwa Vespa masih lumayan bagus. Setelah semuanya dicek, kemudian langkah yang terakhir itu kita coba gunakan Vespa. Iya. Kenapa? Kita itu untuk mengetahui kondisi Vespa masih oke atau tidak. Dari persneleng, koplin itu enak atau enggak. Iya, pokoknya kayak gitulah. Ya, dari ini apa? Koplinnya halus atau enggak. Kemudian pada bagian apalagi ya, pelistrikan, ban belakang, kemudian dari pokoknya kita cek dari semua Vespa. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon untuk di subscribe atau di like video saya sebagai tanda persahabatan kita sama skuteris. Terima kasih.